Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muwahhidin walhamdulillahilladzi ja'ala minal mu'minin walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Saudara sahabat yang dimuliakan Allah, di sela-sela kesibukannya masih sempat ngaji ya, alhamdulillah. Ini bukan karena pengangguran kan, tapi karena emang mengkhususkan pengen ngaji ya. Dan kebenaran saya lagi mampir di Bandung. Kita habis taklim tadi juga di Lembang, mampir ke lapas Sukamiskin ya. Pindah ke sini deh ya. Meskipun ini mendadak, tapi ya saya mikirnya sekali jalan ya. Tema kita agak sedikit menguras akal, tapi akal bakal senang. Jadi jangan pernah katakan akal saya tidak cerdas. Akal kita cerdas, cuma jarang diolah. Temanya apa? Apakah Allah tidak bertempat? Oke. Kita nggak usah pakai teori aneh-aneh, pakai Quran, Sunnah aja ya. Quran, Sunnah. Karena akidah mesti sesuai dengan informasi, dengan yang kita yakini. Allah yang kita yakini menurunkan berita-berita, dan berita itu ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita baca, kita pahami. Masalahnya kemampuan memahami, ini yang masalah. Jadi sebenarnya Qurannya satu, Allahnya Esa satu. Yang banyak itu kepala orang yang baca Qurannya. Orang yang sudah nyantri 7 tahun, 6 tahun dengan yang nyantri setahun, beda nggak hasil bacaannya? Yang dibaca sama Quran, benar ya? Anak S1 tulisannya sama nggak dengan anak S2? Hasilnya beda. Tapi sekarang banyak orang kualitas anak SD ngomentarin doktor, profesor, ya. Kualitas baru hijrah kemarin sore ngomentarin kiai, nginterin ustadz, masyaikh yang sudah puluhan tahun hari-hari bersama Alkitab dan Sunnah. Nah, inilah kemudian menjadi PR kita bersama ya. PR kita bersama ini. Inilah yang membuat masjid-masjid konflik, komplek-komplek tengkar. Karena yang kualitas baru ini dia ngerasa udah besar. Dia ngerasa udah setara masih ustadz. Coba aja lihat antum komentar-komentar di sosial media. Itu kan nggak tahu diri itu. Kalau nggak ngerti baru hijrah, uskut kul khairan auliyasmut. Katakan khairan. Khairan itu kata-kata baik yang relevan. Ada baik tapi nggak relevan, nggak cocok. Udah baik harus dikasih yang pasnya. Ini udah nggak ngerti komentar, ya lucu. Saya masih ingat kalam Imam Syafi'i, jika aku berdebat dengan orang pintar pasti dia kalah, tapi kalau berdebat sama orang bodoh pasti aku yang kalah. Jadi kalau udah ketemu gitu, masjid rame Pak di situ. Saya yakin masjid ini salah satunya nih. Tercium baunya ya. Gak bisa dibuat-buat itu. Jamaahnya, personalnya mungkin wallahu alam, saya nggak ngerti. Kan saya nggak pernah nanya dan belum pernah mampir di masjid ini. Itu aura terasa ketika sholat. Saya pernah ke satu wilayah di Cibinong, sholat di situ. Itu masalah kunut doang, itu orang sholat rame, tapi hatinya nggak nyatu, kan terasa Pak. Terasa bener. Saya biasa sholat tuh antara merem buka. Sekali itu kunut saya buka mata, bener. Segini nggak ngangkat, sono ngangkat. Tapi dalam batin mereka ada terbersit. Imam nih ahli bid'ah gitu. Jadi nggak nyatu sama imam. Terus ngapain dia sholat di situ?
Kita kalau mau bermakmum dengan seseorang, kita serahkan kendaraan sholat ini kepada dia. Mau dia gak kunut, mau dia kunut, urusan dia. Sama juga tuh, yang biasa kunut, imamnya gak kunut, berdiri dulu lama-lama. Ya salam, ya sama aja tuh. Sama-sama parah, gak mengerti bagaimana cara berbeda. Apalagi dalam bab akidah. Ya, siap mendengarkan? Ya, siap. Jangan pakai khayal anak-anak, ini pakai akal. Dengan akal tembuskan ke dalam kolbu, nanti baru ringan memahami ini. Ya, mari kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah buka hati pikiran kita berkah Al-Fatihah untuk memahami sifat-sifatnya. Siapakah dia, benarkah dia bertempat, atau bagaimanakah dia. Yang sering dijadikan dalil bahwa Allah bertempat itu ayatnya sama dengan dalil yang menunjukkan Allah tidak bertempat. Lucu gak? Kalam ulama yang dinukil untuk memahami ayat tersebut sama dengan orang yang pro dan kontra. Ketika ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa atau tsumma istawa 'alal 'arsy, Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas aras, istawa. Kalam ulama yang digunakan sama untuk memahami ini. Yang paling ngerti ayat kita apa ulama? Ulama yang paling mengerti, ulama yang dekat ke masa Nabi atau ulama yang belakangan? Yang lebih dekat ke Nabi, namanya salaf. Makanya nama salaf ini seksi. Paham maksudnya? Menarik untuk digunakan. Kita lihat imam salafnya ngomong apa ya. Lalu kita orang-orang khalaf, orang belakangan pun ternyata berebut kalam dari kalam ulama salaf. Karena ada klaim legitimasi dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni, hadis Bukhari. Sebaik-baik abad, abadku. Lalu tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Lalu setelahnya. Berarti 3 kali kurun, 300 tahun, 3 abad. Yang paling sering diungkap itu 2 imam. Pertama Imam Malik, yang kedua Imam Syafi'i. Coba kita lihat ya. Nanti antum akan ketawa-ketawa sendiri atau dalam hati, oh begitu toh. Berarti selama ini kalam imam ini dipelintir gitu. Kata Imam Malik, ketika ada seseorang ngetes, kaifal istiwa, bagaimanakah istiwa? Dalam satu riwayat dia mengatakan al istiwa ma'lum. Istiwa itu dimaklumi maknanya, bahwa istiwa dalam bahasa Arab ada 15 makna. Itu maksudnya maklum. Kalau kita Arab maklum. Kalau dia maklum beneran, Arab beneran dia. Ya Arab cemas. Terus wal kaif. Nah, ini satu riwayat ini yang jadi persoalan. Wal kaif majhul. Kaif, tata caranya tidak diketahui. Ini kalam berbahaya. Wal imanu bihi wajib. Percaya kepada istiwa wajib. Wassual anhu bid'ah. Mempertanyakannya bid'ah. Entena li bid'ah. Maka beliau mengatakan akhrijuhu. Sekarang keluarkan dia. Itu kali-kali umur Imam Malik ngusir orang. Gak pernah beliau ngusir orang. Karena beliau tidak mau ada ahli bid'ah duduk di majelisnya. Tapi bid'ah versi Imam Malik bukan bid'ah versi kita. Di kita cuma karena beda masalah fikih disebut bid'ah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, persoalan fikih lebih luas dari akidah. Lebih leluasa, lebih santai, lebih banyak khilafiyahnya. Cuma karena beda yasinan gak yasinan udah gak mau bermajelis. Cuma karena beda kunun gak kunun udah gak mau bermajelis. Cuma beda Sayyidina sama Sayyidina udah gak mau bareng. Itu gagal fokus. Itu bukan bid'ah. Itu namanya khilafiyah. Apa beda khilafiyah?
diperdebatkan dalilnya ada. Kalau bid'ah tidak ada dalilnya. Bisa bedain? Apa beda bid'ah dengan khilafiyah? Bid'ah tidak ada dalilnya. Kalau khilafiyah diperdebatkan dalilnya. Orang yasinan punya dalil nggak? Orang anti yasinan punya dalil juga. Tuh, diperdebatkan, berarti ini belum tentu bid'ah. Oke? Sentuh lawan jenis batal. Adakah imam-imam yang 4 ini membid'ahkan gurunya? Kata Syafi'i, ada nggak pernah Imam Syafi'i bilang guruku Malik ahli bid'ah? Masa sentuhan lawan jenis nggak batal kecuali nafsu? Nggak ada kan? Nggak pernah ada. Coba contoh imam salafus soleh kalau berbeda. Mereka kalau berbeda saling maklum. Oh, kita beda dalil gitu. Kalau sekarang berbeda kenapa? Gimana kalau berbeda hari ini? Bentak-bentakan di masjid. Masjid ini kayaknya masih belum ada bentak-bentakan ya. Ya paling senggol-senggolan sih udah ya. Dimaklumi lah. Yang nyenggol-nyenggol biasanya orang nggak mengerti, baru awam. Wah, mendung ya. Makasih, ya. Jadi apa bid'ah? Sesuatu yang Imam Malik ngomong soal anhu, kamu mempertanyakan ini, itu bid'ah, nggak ada dalilnya. Ternyata sahabat Nabi nggak pernah ada yang nanya bagaimana istiwa. Nabi nggak pernah menjelaskan apa itu istiwa. Maka mempertanyakan itu bid'ah. Ini lafaz pertama, tapi ini berbahaya. Tadi ada lafaz wasu'al awal kaif anhu majhul. Tata caranya tidak diketahui. Berarti ada dong. Kalau punya tata cara, berarti Allah ini masih belum sempurna karena masih butuh cara. Maka teks ini kita cek sumbernya di mana? Sumbernya dalam kitab Imam Al-Baihaqi. Judulnya Al-Asma was Sifat. Ada di kitab itu. Tapi dasar orang suka memperkosa teks. Giliran teks ini diambil, penjelasannya nggak diambil. Ini sering banget ini. Contoh lain, Imam Syafi'i mengkritisi tasawuf. Teksnya diambil, penjelasannya nggak diambil. Sering begitu. Imam Syafi'i menghukumi ahli kalam, tapi penjelasannya nggak diambil. Jadi mengkhianati kitab. Kalau orang bisa baca kitab kan tahu yang nukil ini pengkhianat. Pengkhianat Imam Syafi'i, pengkhianat Imam Malik. Ya. Imam Syafi'i nggak maksud begitu, dia arahkan begitu. Ternyata ada riwayat kedua. Imam Malik ditanya mengenai bid'ah, mengenai istiwa. Bagaimana Allah bersemayam itu gimana? Lalu beliau mengatakan al-istiwa ma'lum. Istiwa itu diketahui adanya. Wal kaif anhu marfu. Dan Allah Maha Suci dari kaif, bagaimana. Di atas, di bawah, di arah atas atau di arah mana, bersentuhan atau tidak. Coba kalau duduk bersemayam itu duduk artinya. Kalau duduk nempel nggak? Ada nggak orang duduk nggak nempel? Nempel ya. Ada seorang tokoh di masa salaf, tapi akidahnya bukan akidah salaf. Namanya Muhammad bin Karram. Siapa namanya? Muhammad bin Karram ini dia periwayat juga, tapi akidah dia kacau. Dia mengatakan Allah istawa, duduk dan bersentuhan dengan arsy. Tuh, gawat gak tuh? Dia wafat tahun 255, orang gila, dia salaf. Maka ada salah seorang imam yang juga dia ahli hadis, tapi akidahnya tidak mengikuti ahli hadis. Namanya Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Coba diulang-ulang namanya. Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Kan dari tadi kita udah sepakat mau serius nyebut nama ya. Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Udah siang-siang panas nyebut nama lagi ya. Wafat 280 Hijriah.
Dia menukil ajaran si Muhammad bin Karam tanpa dia sadari. Apa kata dia? Allah benar-benar di atas, dibatasi oleh aras dan langit. Maka Allah mempunyai dua batas. Bahaya nggak tuh? Ada orang meyakini Allah punya batas. Batasnya Allah adalah langit dan aras. Itu akidah Nabi atau akidah kelompok yang bertentangan dengan Nabi? Gak usah langit dulu, batas. Kata batas ada nggak di Quran untuk Allah? Gak ada. Tapi dia mengatakan siapa yang menolak Allah punya batas berarti dia menolak Al-Quran. Tuh ayatnya sama. Lalu saya ceklah dari ini pakai ayat mana? Lo ayatnya Ar-Rahman 'alal arsis tawa. Ilaihi yus'adul kalim. Kepadanya lah diangkat kalimah. Malaikat ada naik setiap hari, setiap sore. Bagi dia itu dalil Allah bertempat di atas aras. Dan yang paling lucu, mereka berkeyakinan Allah di atas aras. Itu dalilnya Rasulullah Mi'raj. Padahal Mi'raj itu bukan dalil Allah bertempat di aras. Mi'raj itu dalil sholat, sejarah sholat. Itu dua hal yang berbeda. Nah, inilah uniknya umat Islam. Umat Islam ini nggak punya lembaga khusus yang punya otoritas seperti di agama lain. Agama ini nikmat plus musibah. Nikmatnya Bapak ini kalau ngaji bisa jadi penafsir. Kalau nggak ngaji stop dulu, karena menafsir dengan hawa nafsu neraka tempatnya. Mau depan neraka. Ya, jangan coba-coba. Ya. Kalau nggak ngerti uskut. Ya. Kalau nggak ngerti diem aja udah. Ya, karena orang diem ini dia cukup syahadat masuk surga udah. Tapi kalau dia mulai komentar Allah bertempat, udah dihisap itu kalam. Yang bilang Allah tidak bertempat juga dihisap. Apa dalil dia ngomong begitu? Ya? Maka yang afdol itu cukup baca Qul huwallahu ahad, selesai. Katakanlah Allah Maha Esa, udah beres. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah. Cuma kan kita ini suka mencari-cari sesuatu yang gak perlu dicari, menanyakan sesuatu yang gak perlu ditanya. Makanya orang ini datang katanya ilmiah. Apa itu istiwa? Bagaimana cara istiwa? Nah, Imam Malik jawab, tata cara istiwa maha suci Allah dari itu. Berarti istiwa bukanlah diartikan duduk. Kalau duduk itu ada caranya. Nih saya duduk, ada caranya kan? Duduk. Lebih gede saya apa kursi? Beneran? Allah kalau duduk di atas aras lebih gede mana? Tuh, kalau kita bilang sekali istiwa artinya julus, qu'ud. Karena si Ibnu Karam dan Darimi bilang arti istiwa itu duduk. Antum mau salaf yang begitu? Itu bukan salafus soleh, itu salafut toleh. Ya, Imam Ahmad gak pernah mengajarkan itu. Imam Malik gak pernah mengajarkan itu. Imam Nafi' tidak pernah mengajarkan itu. Syafi'i tidak pernah mengajarkan itu. Sufyan bin Uyainah gak pernah mengajarkan itu. Mereka cuma ngomong Allah istawa, selesai, gak ada komentar. Itu yang disebut salaf. Itu akidah saya. Maka saya tidak memaknai istiwa. Saya tidak mentakwil istiwa. Hanya Allah yang tahu makna istiwa. Itulah kalam Imam Syafi'i. Dipretelin lagi. Kata Imam Syafi'i, wallahu a'lam bimuradi, atau ala ma aradahu Allah wa rasuluh. Istiwa itu, bersemayam itu sesuai dengan maksud Allah dan Rasulnya. Coba ulangi. Sesuai maksud Allah dan Rasulnya. Yang Allah maksud tahu nggak? Bagi mereka yang Allah maksud duduk. Itu berarti mereka menggiring kepada satu pemahaman. Padahal kalimat Imam Syafi'i apa? Itu menyerahkan makna kepada Allah. Maksud Imam Syafi'i, cukuplah Allah yang tahu, kamu nggak usah cari tahu. Tapi oleh mereka teks itu digiring, diperkosa, dipretelin. No, Imam Syafi'i meyakini Allah istawa, karena itulah maksud Allah dan Rasulnya. Dia pretelin enak amat ya.
Ada yang tahu maksudnya? Gak ada yang tahu. Oke. Titik dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah mulai ngebul nih ya. Uban nambah nih abis ini nih. Oke, kita stop dulu itu. Saya sekarang mundur ke kajian dasar. Ini dasar. Ini dasar kalau ngaji ilmu akidah. Kita kalau belajar sifat Allah, sifat pertama apa? Wujud. Bener? Apa arti wujud? Ada. Kita ada nggak? Ini ada. Kursi. Udara ada. Bisa lihat udara nggak? Ruhnya ada nggak? Ada cinta nggak di hati? Kelihatan nggak? Ada benci nggak dalam pikiran? Ada. Suka benci sih ya. Kelihatan nggak? Kalau lagi sedih nangis, bener. Ini teteh-teteh, mbak-mbak, ibu-ibu, kalau akad nikah nangis nggak? Sedih atau bahagia? Sedih apa bahagia? Sedih ya? Masa sedih orang nikah? Bahagia ya? Kecuali cerita dangdut ya, cerita balada cinta. Bener, orang bahagia bisa nangis, orang sedih nangis. Terus air mata itu tanda apa? Berarti air mata bukanlah tanda sedih dan tanda bahagia. Air mata itu tanda kolbu sedang tersentuh. Mau sentuhannya kebencian ataupun kesedihan ataupun kebahagiaan. Kolbu merasakan, mata menerjemahkan. Nggak kelihatan. Rasa, makan satu rasa, kelihatan nggak rasa? Tapi dia ada. Beneran. Jangan-jangan kita selama ini ngawang lagi. Makan tuh nggak jelas rasanya apa. Oke, ini mukodimah. Warna, ini warna apa nih? Baju saya apa? Kopiah saya? Tapi hitamnya beda nggak? Oke. Coba sekarang bayangkan hitam, tapi tidak pada topi, tidak pada kopiah, tidak pada tembok, tidak pada baju, tidak di satu benda. Bisa nggak? Hitam, warna hitam tanpa ada di satu benda. Bisa nggak? Berarti warna mesti nempel di satu benda. Ada warna itu? Wah, tambah ngebul. Biarlah ya, otak kita terlalu besar untuk dianggurin. Jangan dianggurin nih otak. Ini otak masih banyak yang mau dibuka sama dia. Nih saya coba panas-panasin sekarang. Ntar kecanduan. Pegel-pegel sih awalnya. Awal kita push up kan pegel dulu. Tapi besok kalau nggak push up lebih pegel lagi. Mending push up sekalian. Begitulah ngaji ilmu yang berat. Awalnya pegel di otak. Lama-lama kecanduan. Kalau ada orang ngaji yang di bawah dosis itu, kita nggak level gitu. Cobain aja tar. Saya ada, antum ada, Allah ada, warna ada, udara ada, cinta ada, semuanya ada. Lalu apa beda ada ini dan adanya Allah? Nah, maka dulu kita kasih contoh yang lebih gampang. Ayam dan telur, masih ingat gak? Kayaknya udah lupa ya. Itu pengajian awal-awal dulu tuh. Ayam, telur, duluan mana wujudnya? Ayam. Karena kelihatan ayam ngeluarin telur. Bener Pak? Pernah ngelihat gak telur ngeluarin ayam? Ya, dulu waktu saya masih kecil saya punya ternak ayam tuh. Itu dari telur keluar ayam. Tuh beda mazhab kita. Jadi duluan mana? Ayam atau telur? Wujudnya telur. Ya salam. Terus yang ngelihat ayam mengeluarkan telur gimana nasibnya? Ini kan ayat-ayat Allah semua. Jadi ayat itu yang tertulis, kita lihat keluar, ada yang tidak tertulis. Tapi dia mengalir di alam dan dia bergerak, berputar terus. Seperti kita khataman Quran kan muter-muter terus. Si telur protes, gua duluan. Itu ayam keluar dari gua tuh. Kata si ayam, kamu kan keluar dariku. Ini namanya muter-muter.
ya, disebut debat kusir. Bahasa Arabnya daurun. Daur, muter aja. Kalau perdebatan tadi tidak dibedah dengan ilmu ini, maka orang akan muter terus. Yaudah, suka-suka saya, sukamu, suka-suka kamu. Gak bisa begitu, harus dilerai. Ini orang tengkar. Masalah Allah, masalah wujud, ya. Allah wujud, benar. Kita wujud, ini namanya wujud apa? Benda. Bahasa Arabnya jisim, jasmani. Jasmani bahasa Indonesia itu benda begini. Tapi dalam bahasa Arab jisim semua benda, baik benda kasar, halus ataupun molekul-molekulnya tidak bisa dilihat oleh mata. Maka dalam bahasa Arab wujud dibagi dua. Ada wujud Allah, ada wujud selain Allah. Oke? Ingat-ingat ya. Ingat-ingat. Kalau nggak antar nggak naik kelas. Wujud selain Allah itu dibagi dua lagi. Ada wujud benda kasar, ada wujud benda halus. Ada yang nambahin satu lagi, namanya wujud sifat, wujud karakter. Warna, penyakit, cinta, benci, senang, susah, itu namanya karakter, sifat. Ada nggak warna? Benar. Tapi tidak ada warna jika dia tidak ada di satu tempat. Sekarang sedih sama benci. Coba benci bayangkan tanpa ada muka orang benci. Bisa nggak? Berarti benci itu kebayang wajahnya gitu ya. Bener. Emang begitu wajah orang benci? Enggak. Psikopat benci wajahnya datar aja. Orang munafik taat, zahirnya batinnya tidak. Jadi jangan terpengaruh oleh zahir. Benda ini baik benda kasar, benda halus. Benda kasar nih, udara, cahaya, ini benda halus. Benda punya karakter wajib, yaitu bertempat. Nah, coba diingat-ingat. Benda pasti Ini kalau ada whiteboard enak nih Pak. Kita panah-panahin. Wujud benda bertempat. Allah benda bukan? Bukan. Wujud Allah bukan benda. Maka wujud Allah tidak Nah, gitu rumusannya. Dalilnya mana dari Quran? Laisa kamitslihi syai'un. Surat Asy-Syura ayat 11. Apalagi dalilnya? Allahus Samad. Bahkan dalilnya Ahad. Ahad itu masuk di sana. Sebelum ada arasy, Allah ngapain? Nganggur. Katanya Allah mesti bertempat. Terus di mana Allah? Kan repot dah. Ya. Ada dalilnya. Cuma mereka dhaifkan pada hadis sahih. Ya. Saya ulang lagi, setiap benda mesti bertempat. Maka udara ini benda dalam ilmu bahasa Arab. Dia butuh ruang, waktu. Butuh ruang dan waktu. Bapak Ibu ini lagi dalam ruang nggak? Bisa nggak duduk tapi tidak di ruangan? Juga bukan di luar ruangan. Bisa nggak? Duduk tapi tidak di suatu tempat. Nggak ngawang, nggak di bawah, nggak di atas, nggak di kiri, nggak di kanan, nggak di depan, nggak belakang. Bisa nggak bayangin? Nggak bisa. Berarti mustahil ada benda tidak bertempat. Sudah, oke. Mustahil ada benda tidak bertempat. Maksudnya gimana? Jangan kebalik-balik. Allah bukan benda, wujud Allah bukan benda, maka dia tidak bertempat. Tapi oleh kelompok mujassimah yang membendakan Allah tanpa mereka sadari, mereka bilang, apa kata mereka?
segala sesuatu yang maujud mesti bertempat. Nah, ini keliru. Apa kata mereka? Segala yang wujud mesti bertempat. Kalimat ini kurang sempurna. Setiap wujud benda mesti itu yang benar. Bukan setiap wujud. Siapa yang ngomong begini? Orang yang mengharamkan filsafat tapi dia mengatakan, membicarakan filsafat. Namanya Syekh Ibnu Taimiyah. Ya, dia ini mengharamkan filsafat, tapi istilah jisim, benda, gerak, ruang, waktu itu kan istilah filsafat semua. Dia haramkan tapi dia katakan. Menarik kan ya? Dia mengharamkan filsafat tapi dia berteori dengan filsafat. Sekarang muncul orang mengharamkan filsafat lalu menyerang ustadz-ustadz yang mengerti filsafat, tapi dia tidak berani menyerang imam dia yang berfilsafat. Lucu gak tuh? Bagi saya lucu. Giliran imam ente gak berani, giliran ustadz yang lain dia berani. Berarti pisaunya mata dua, ya, satu tumpul, satu tajam. Obrolan wujud bersifat, wujud benda bertempat, itu semua filsafat yang bahas. Dipinjam oleh orang ahli akidah. Karena jamaah sudah mulai diracunin bahwa Allah bertempat di satu arah atas. Maka harus kita kembalikan ilmu arah, ilmu tempat kepada pakarnya. Tuh udah mulai nggak fokus nih ya. Oke, kita tarik lagi. Di mana kesalahan orang meyakini Allah bertempat? Kesalahannya pada filsafat materialis yang mereka anut. Jadi kelompok yang meyakini Allah berada di satu arah, dia terjebak dalam satu aliran filsafat yang selama ini mereka haramkan. Nama filsafatnya falsafah madiyah. Apa artinya? Filsafat materialisme. Materialisme, bahwa segala sesuatu mesti karakter seperti karakter benda. Benda mesti bertempat. Allah itu ada, maka Allah ada mesti bertempat. Gitu menurut mereka. Jadi ada seorang mereka ngobrol sama saya, debat saya. Kalau Anda meyakini Tuhan tidak bertempat, berarti Anda meyakini Tuhan tidak ada. Dia ngomong gitu sama saya. Oh, berarti anak-anak gak lolos nih, logikanya, mantiknya gak lolos. Karena mengharamkan ilmu mantik. Jadi mereka ini mengharamkan ilmu mantik, ilmu logika, dan ilmu falsafah. Tapi menggunakannya serampangan. Jika Anda tidak percaya Allah berada di satu tempat, itu filsafat gak tuh? Filsafat materialisme. Berarti Anda meyakini Allah tidak ada. Tuh, ini kan namanya silogisme. Silogisme namanya. Ya gimana? Pusing nggak? Ini yang kami kerjain dari dulu. Saya nggak pusing-pusing kok. Ya. Mungkin antum perlu terbiasa aja. Terlalu cepat ya? Kita pelanin lagi biar tambah panas kepalanya. Kembali ke ayam, kembali ke telur, biar seru. Yang benar gimana? Ayam bukan dari telur, telur bukan dari ayam. Wujud ayam dan telur diwujudkan oleh sesuatu sosok, bukan ayam, bukan telur. Itulah namanya pencipta ayam, pencipta telur. Wujudnya mesti satu, nggak boleh dua. Yang menciptakan telur dia juga yang menciptakan ayam. Kalau nggak perang ntar. Kata Tuhan telur, ini telur gua nih. Kata Tuhan ayam, nggak mungkin, mesti Tuhannya sah. Masih ingat 2019 kita tengkar sama teman di grup cuma karena beda coblosan? Itu baru calon raja, calon penguasa. Bisa tengkar loh, bisa pecah loh umat ini. Gimana kira-kira kalau ada 2 presiden? Itu 2 presiden, ini baru calon udah pecah. Kalau ada 2 presiden, hancur negeri ini. Jika ada 2 Tuhan, la fasadata, begitu di Quran. Pasti bumi, alam semesta, langit ini hancur semua. Rebutan aras mereka ntar. Iya nggak? Rebutan aras ntar. Rebutan langit dan bumi. Gimana?
Mulai ada titik terangnya. Bukan ayam, bukan telur. Berarti antum tadi itu kurang cerdas ya. Masih kejebak. Masih kejebak sama telur, ayam. Terus gimana yang bener? Bukan ayam, bukan telur. Ini enaknya kalau ada guru, diangkat kebuntuan akal kita, di luar ayam, di luar telur, kan enak. Coba antum dikasih PR 70 hari, nggak kejawab itu. Ya, bisa pusing-pusing sendiri, bisa-bisa pulang jadi orang gini. Ya, mikirin Tuhan kok dipikirin. Ya, Allah nggak usah dipikirin, Allah itu dikenal. Kalau kenal cinta, kalau dicinta baru terasa. Orang-orang yang meyakini Allah bertempat, berada di suatu arah, mereka terjebak pada filsafat materialisme. Cuma mereka tega karena nggak mengerti apa yang mereka bicarakan. Kita yang dituduh berfilsafat. Mereka sekarang udah mulai berani mengatakan akidah Asy'ariyah sesat. Terang-terangan loh. Berarti kita yang belajar Allah wujud qidam baqo. Hei, selamat, Anda orang sesat. Pada belajar itu nggak waktu kecil? Belajar semua? Paling lupa-lupa dikit ya? Apa lupa banyak? Berarti semuanya sesat. Hei, orang sesat. Mau nggak antum dibilang sesat? Mau nggak ulama dulu yang bawa Islam ke sini disebut sesat? Kiai-kiai kita dibilang sesat. Mau nggak? Ridho nggak? Mereka pendatang baru berani-berani bilang kita sesat. Loh kok Ustadz berani begitu? Loh mereka berani sama kita, masa kita nggak berani? Jangan pengecut ya. Intan surullah yansurkum. Jika kamu bantu Allah, Allah bantu kamu. Hilangkan keberanianmu dalam takutmu kepada Allah. Allah buat kamu seberani-beraninya orang. Ya, tapi jangan konyol juga ya. Ya pakai ilmu lah, jangan pakai emosi, pakai akal, kolbu. Itulah dalil yang kuat. Al-Quran itu kan turunnya ke kolbu, turunnya ke kolbu. Maka orang baca Quran tidak dengan kolbu, dia akan kemana-mana nggak jelas. Oke, balik lagi ya. Tarik ulur, tarik ulur. Bumi, langit ini bagian dari benda. Aras pun benda. Aras itu benda, Pak. Mana dalilnya? Akhir surat At-Taubah. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Rabb pencipta aras yang besar, besar ukurannya, mencakup langit dan bumi. Rabbun, Rabbu artinya pencipta. Kalau Rabbun di bawahnya benda atau karakter benda. Maka Allah lah yang menciptakan aras. Berarti aras benda bukan? Disebut benda besar, benda azim. Kelompok mereka mengharamkan satu keyakinan namanya ittihad dan hulul. Allah menempati benda. Tapi mereka meyakini Allah menempati aras. Main-main gak tuh namanya? Itu akibat filsafat materialisme, diambil separuh, dibuang separuh. Allah itu bukan benda. Mungkinkah masuk ke dalam benda? Mungkin gak? Ini benda bukan? Di dalamnya ada apa? Ada air. Air itu juga jisim, benda juga ini, tapi benda halus. Sedangkan gelas ini, kaca ini benda kasar. Karena sesama benda dia bisanya masuk. Allah bukanlah benda tapi pencipta benda. Pantaskah orang berpikir Allah ini nempel pada benda, menempati benda? Pantas nggak? Mulai connect. Ketika ada hadis menyebutkan Allah turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia, ila sama'id dunia, turun. Kalau sudah faham Allah bukan benda, turunnya turun apa? Kalau turun benda, kita kalau dari atas ke bawah
turun pakai tangga kan, berpindah nggak? Maka turunnya benda itu berpindah. Saya mau tanya, Allah turun berpindah nggak? Nah inilah lucunya imam-imam yang tadi itu, imam-imam yang mereka terjebak kepada filsafat materialisme. Apa kata imam pendahulu mereka? Di saat Allah turun sepertiga malam terakhir, aras kosong. Debat lagi satu lagi, oh tidak, saat Allah turun, Allah tidak meninggalkan aras. Bagaimana caranya? Berarti ada dua wujud, ada satu wujud di dua tempat. Gawat gak? Antum ada di dua tempat di waktu yang bersamaan. Masuk akal gak? Afala taqilun. Apakah kamu tidak pakai akal yang sehat? Berdebat, dikira ini debat fikih kali ya. Ini bukan bab fikih, nggak boleh khilafiyah demam ini. Tapi mereka meletakkan perkara akidah di bab fikih. Maka mereka sedang mempermainkan Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang rendah itu. Lalu datanglah imamnya belakangan, betul, menggabungkan dua pendapat itu, dan dia pakai pendapat yang kedua. Allah berpindah dari atas ke bawah, hakiki zatnya yang pindah. Tuh lebih parah lagi ada kalimat zatnya. Zatnya Allah pindah dari aras ke langit dunia tanpa mengosongkan aras. Ambigu nggak? Jadi ambigu. Ternyata mazhab dia filsafat ambiguism. Apa itu? Dia ngomong Allah itu bukan jisim, tapi Allah itu tidak disebut jisim, juga tidak disebut tidak jisim. Pusing nggak antum? Anda ulangin. Allah bukanlah jisim, tapi juga bukan tidak jisim. Tuh, maksudnya apa? Tidak jisim, tapi juga bukan tidak jisim. Maksudnya apa tuh? Berarti Allah ini sosok yang lain. Jadi ternyata ini imam namanya Ibnu Taimiyah mentok dia. Allah jisim. Kalau jisim pindah-pindah. Tapi kan kalau Allah pindah aras sama siapa? Kalau berpindah dia jisim kosong. Oh berarti Allah itu bukanlah jisim, tapi juga bukan tidak jisim. Digabunglah itu. Namanya jam'u bainal mutadaddain, menggabungkan dua hal yang kontradiksi. Itu adalah puncak kekacauan filsafat. Berarti dia berfilsafat gak? Itulah yang jadi akidah yang antum selama ini galaukan. Masih mau ikut akidah begitu? Akidah yang mengambil filsafat materialisme tapi membatalkan materialisme. Buat lagi jisim tapi bukan jisim, nggak disebut jisim tapi juga tidak disebut tidak jisim. Kacau itu ya. Itu kitabnya sendiri, nggak sanggup dibaca oleh pengikutnya. Judul kitabnya nanti antum cari ya kalau berani. Dar'ut ta'arud bainal aqli wan naql. Menolak kontradiksi akal dan nakal. Apapun kata ayat, akal harus ikut akal-akalan dia. Jadi dia buat definisi akal sendiri, dia buat definisi dalil sendiri. Itu kitab kalau cetakan termurah 5 jilid. Ada teman saya punya 9 jilid. Kita ceklah pengikut dia sekarang, apa komentarnya terhadap kitab itu. Kata mereka, jangan baca kitab ini. Jadi mereka sendiri takut baca kitab itu, takut blank, takut tambah kacau. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, akidah yang meyakini Allah bertempat itu akidah filsafat. Tapi yang dituduh filsafat kan saya. Loh, saya mempelajari filsafat untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, supaya saya nggak salah ambil. Loh, ada orang mengharamkan filsafat tapi dia tidak tahu filsafat itu apa. Akhirnya banyaklah anak-anak mahasiswa yang baru hijrah, dia sehari-hari belajar filsafat, lalu diharamkan ustadz yang mengerti filsafat. Ada yang jurusan fisika nggak sini? Jurusan kimia, matematika? Ada yang dulu waktu sekolah belajar matematika? Tuh, belajar kimia? Belajar fisika? Bedakan. Fisika murni, matematika murni itu filsafat. Terus antum mengharamkan.
Jangan-jangan gajinya dari situ kerjaannya. Ya, mikir-mikir dulu kalau mau mengharapkan sesuatu. Jangan-jangan itu makanan kita harian. Ya. Oh, ini bukan filsafat. Kamu yang nggak ngerti filsafat itu apa, ya. Jadi, akidah yang meyakini Allah bertempat di suatu arah yang tinggi, dengan zatnya dia turun ke langit dunia, itu akidah yang tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup katakan dia istawa, jangan tambahkan maknanya. Cukup katakan nuzul, karena Allah bukan benda, maka turunnya bawah. Cukup katakan istawa, jangan katakan dengan zatnya. Istawa bermakna duduk. Jika Allah bukan benda, maka istawanya bukan duduk. Jadi kesimpulan kajian kita siang ini, cukup katakan Allah laisa kamitslihi syai'. Selesai. Kalau benda istawa duduk. Ada ayat wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah dan malaikat datang bersaf-saf. Datang berpindah enggak? Ini tadi antum datang dari rumah ke sini, berpindah tempat enggak? Sekarang ada kita enggak di rumah? Beneran? Waras. Kalau ada orang bilang, saya datang ke sini, tapi kamu kalau pulang pasti ada saya juga. Itu orang kita curigai enggak? Kecuali dalam bab karomat sufia, itu ada babnya, tapi itu bukan bab jisim. Itu bab cahaya. Cahaya mantul-mantul bisa kelihatan di mana-mana. Orangnya di sini, tapi dalam handphone kelihatan gitu. Itu bab karomat para wali. Mereka punya smartphone alam semesta. Ya, punya proyektor alam semesta. Maka bisa dilihat di mana-mana. Itulah Rasulullah. Orang ucapin salam, Nabi jawab dimanapun itu. Itulah proyektor Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngaji tasawuf deh ya. Ya, kita ngaji yang panas-panas aja dulu. Oke. Karena Allah bukan benda. Apapun sebutan di Quran mengenai karakter benda, datang, turun, bersemayam, semuanya kita katakan dia bukan benda kok. Berarti artinya tidak pemahaman seperti yang kamu bayangkan. Apapun yang kamu bayangkan, Allah tidak seperti itu. Karena dia bukanlah benda. Kalau nggak benda bisa dibayangkan nggak? Dalam ilmu neurologi, ilmu psikologi, otak ini nggak bisa berpikir atau memikirkan sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Oke? Yang bisa dilihat oleh mata, bisa didengar oleh telinga, yang bisa difikirkan oleh otak, itu bendanya harus jelas. Kalau enggak, angkanya harus jelas, maknanya harus ada. Ini enggak ada. Maka janganlah membendakan Allah. Jadi saya hanya menghimbau kepada siapa yang sedang terjebak pada pemahaman Allah bertempat. Saya tidak benci Anda. Ana uhibbukum. Ana cinta antum. Makanya kita buat kajian begini. Coba bebaskan pikiranmu dari memikirkan Allah. Boleh nggak mikirin Allah? Aneh kasih tahu, antum membayangkan Allah bertempat saja, terbersit itu memikirkan Allah. Terbayang Allah di suatu arah, itu memikirkan Allah. Nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Ya, mau khusyuk nggak sholatnya? Jangan bayangin Allah di arah tinggi sono, di atas aras, kejauhan. Nabi ketika orang sholat, Nabi ilangin cara berpikir begitu. Nabi pakai bahasa kolbu. Kalau di kolbu beda dengan urusan akal. Kolbu merasakan kedekatan, keintiman dengan Allah. Kata Nabi, jika engkau sholat, maka rasakanlah Allah di depanmu. Bukan itu tempat, itu cuma rasa. Beda ya? Gimana? Udah pusing belum? Alhamdulillah. Kayaknya nggak mau ngaji lagi sama Anin. Barangkali itu ya. Ada tanya jawab? Ada. Next tanya jawabnya pakai kertas ya, biar cepet. Ya. Sehari ini ada. Kalau ada yang tanya langsung boleh. Foto, silakan diatur. Ya. Alhamdulillah pada Ustaz
sementara waktu kita batasi dulu. 2 Ikhwan sama 2 akhwat. Banyak amat. Satu dulu. Satu ikhwan, satu akhwat. Ya silakan yang mau bertanya. Itu ada satu. Ada. Silakan maju aja. Itu ada tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, naikin. Udah. Iya. Memang volumenya kecil. Dan mau tanya itu perihal tentang bukan juga ngaji dari kecil tuh dulu masih ngaji tentang sifat 20 wajib bagi Allah. Sifat yang mustahil bagi Allah. Tapi memang dalam perkembangannya jarang juga mendengar sekarang itu anak-anak itu belajar itu karena dianggap gimana ya? Karena sekarang sudah cenderung menjadi sebuah pelajaran yang simpel karena dianggap cuma sekedar ujian gitu kan. Terus mungkin yang anak tanyakan itu karena anak juga ikut kajian belajar kadang-kadang kita itu untuk memahami Allah cuma sebatas yang itu yang di dalam surat An-Nas yang tentang rububiyah, tentang ilahiyah sama mulkiyah. Itu kan lebih simpel gitu cara kita memahami Allah. Ana ingin tahu gimana penjelasan rububiyah dari hal ini. Baik. Kalau yang 3 itu kalau saya dari Ibnu Taimiyah ya, Pak. Betul, ya. Baik. Assalamualaikum. Mulkiyah bukan dari Ibnu Taimiyah ya, Mulkiyah dari Said Qutb. Beda. Belajar akidah itu bukan karena simpel atau tidak simpelnya, garis bawahi. Belajar akidah itu wajib bagi orang yang sudah terpapar teori-teori tentang Tuhan, baik aliran-aliran akidah A atau B. Kalau belum, cukup syahadat beres. Maka orang-orang yang nggak mau debat, nggak usah debat, cukup syahadat aja. Ya. Lalu kenapa muncul sejarah pakai belajar sifat 20? Sifat 20 itu sedang menjelaskan rukun iman pertama, percaya kepada Allah. Yang ringkes itu belajar tentang Allah bukan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tapi pakai rukun iman, percaya kepada Allah, terus malaikat, kitab suci, rasul, hari kiamat, takdir. Itu yang disebut simple. Cuma tadi saya sudah kisahkan, kitab ini dibaca oleh yang bukan ahlinya, lalu mereka berfatwa, muncullah pemahaman tempat berarah. Lalu ada yang mencoba menyederhanakan sifat 20. Bukan menyederhanakan, itu membatalkan. Ibnu Taimiyah kan membatalkan sifat 20. Maka pengikutnya sekarang membatalkan belajar sifat 20. Ini jadi problem. Kalau ente mau buat aja sendiri, tapi jangan batal. Berarti Nabi ini membagi tauhid jadi 3. Antum ketemu nggak di hadis Nabi bagi tauhid jadi 3? Ketemu nggak? Ada nggak pembagian tauhid jadi 3 di hadis? Nabi bersabda, At-tauhid salas. Tauhid itu 3. Al-awwal uluhiyah, al-thani rububiyah, al-thalis al-asma wa sifat. Ada nggak hadis begitu? Faman jahada ihdaha, gitulah. Faqad kafar wa lam yakun minni. Wa man ankaraha falaysa minni. Ada nggak? Siapa yang ingkar kepada 3 tauhid ini bukan bagian dariku. Ada nggak hadis begitu? Coba sekarang naikin ke Quran. Ada nggak di Quran pembagian tauhid? Oh, itu tuh surat An-Nas. Itu bukan pembagian tauhid. Itu masuk ke asma wa sifat. Qul a'udzu birabbin nas. Allah itu disebut Rabbin nas, asma, nama. Terus Malikin nas, itu nama juga. Terus Ilahin nas, nama juga.
Terus kenapa dibagi-bagi menjadi uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Itu kan asma wa sifat semua. Yang ngerti bahasa Arab. Rabb itu nama Allah. Malik itu nama Allah. Ilah itu nama Allah. Itu asma satu, baru satu. Dari mana pembagian-pembagian jadi tiga itu? Oke, saya sebagai orang yang mengajar di kampus, kita punya satu kaidah. Seorang ulama, seorang ilmuwan boleh buat teori. Tapi teori ini tidaklah suci, boleh dikritisi. Sama kawan gak boleh kritisi. Aneh gak? Jadi antum boleh kritik sifat 20, bagus. Ntar kita jawab. Tapi nanti kita balas pertanyaan, siap gak? Ya. Saya kritisi tauhid uluhiyah rububiyah asma sifat. Dan saya siap mendengarkan pertanyaan antum. Ya. Jangan main bantah-bantah orang, nyalain orang, tapi gilir di debat bilang, oh ente bukan ahlussunnah. Nggak begitu caranya. Ya, harus fair. Sebagaimana dulu berani buat yang baru. Ya. Kami kalau di kampus, bapak yang pernah ngampus, itu ada sidangnya. Kalau lagi sidang diapain nama penguji? Disalah-salahin. Benar nggak? Salah satu kajian ilmiah itu karakternya siap di debat. Ngaku kajian ilmiah, di debat bilang kita fasik mezindik. Kita debat dibilang kita jahmiyah. Kita debat dibilang kita bukan ahlussunnah. Ini klaim gak benar. Ilmiah itu bukan hadis riwayat fulan nomor sekian. Itu bukan ilmiah. Itu namanya nukil data. Ilmiah itu ada metodologinya, ada pendekatannya, ada teorinya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu namanya nukil, bro, copy paste namanya. Ya, menukil bukanlah ilmiah. Nukil itu justru musuhnya ilmiah. Kita buat skripsi, nukil dari skripsi orang tanpa kemudian ada tambahan. Namanya apa? Plagiat, walaupun nyebutin sumbernya. Orang selevel anak S1 aja ngerti. Loh kok anak S1, S2 ada yang terjebak akidah begini coba. Berarti dia lupa dengan kaidah ilmiah yang dia bangun selama ini. Kok ada anak kampus yang sudah mengerti kaidah ilmiah, lalu dia nggak mengerti persoalan ini, malah mengkultuskan akidah ini. Kan lucu, akidah kita boleh dikritik, akidah dia nggak boleh dikritik. Berarti dia mengkultuskan siapa? Pemahaman kita boleh dibatalkan, pemahaman dia nggak boleh dibatalkan. Para ustadz kan nggak mau balesin, ya. Kita juga akhirnya yang balesin. Panaslah kepala antum kan? Jadi pembagian itu nggak ada kan? Itu pembagian baru dibuat dan Allah tidak membagi. Bagi kami yang belajar tauhid, ada kitab setebal ini, Al Asma wa Sifat. Itu bagian dari Asma wa Sifat. Tapi dalam ilmu tasawuf ada pembahasan uluhiyah rububiyah, ada. Tapi pembahasannya enggak garing. Pembahasannya bikin kita rindu kepada Allah. Bukan saling benci-benci jadinya kalau pembahasan tasawuf. Masalahnya kan sebagian besar antum membid'ahkan tasawuf. Yang paling lucu ada orang Muhammadiyah anti tasawuf, padahal imam dia Buya Hamka bertasawuf, tasawuf modern, benar nggak? Itu aneh bagi saya itu. Yang paling lucu sekarang kelompok anti tasawuf, imam dia Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya nulis 2 risalah tasawuf. Ibnu Qayyim bertahun-tahun nulis kitab tasawuf. Ada namanya Madarijus Salikin, ada namanya Iddatus Sabar, ada Al-Wabilus Shayyib, banyak lagi. Ya, itulah pemanasan pada siang ini ya. Semoga panas. Terakhir ada ibu-ibu satu, akhwat satu, yang mana? Ada di kanan, ada di kiri nih, terserah nih. Langsung aja, suaranya kedengaran insyaallah. Langsung aja presentasi dulu. Pada? Ya langsung. Assalamualaikum.
Oke, di luar tema. Baik. Oke. Memajang foto mursyid. Jangankan foto mursyid, foto kekasih aja boleh. Baik. Tapi mungkin pertanyaannya, ada kelompok yang mengharamkan foto, cuma nonton YouTube. Mengharamkan foto pakai kamera, nonton video. Dia mengharamkan foto. Baru tadi pagi kita bahas, apa malam tadi? Dalam 1 detik video itu ada puluhan gambar yang bergerak, diganti-ganti, baru kelihatan dia bergerak. Maka yang mengharamkan foto, dia sedang mengharamkan sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia telah bertentangan dengan satu ayat, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpegang teguh dengan sesuatu yang kamu nggak ngerti. Jangan berfatwa untuk sesuatu yang kamu tidak paham. Nggak, itu kan gambar. Lo gambar beda sama foto. Oh, di hadisnya larangan buat gambar. Tunggu dulu. Di dalam hadis ada penjelasan tentang gambar. Gambar bahasa Arabnya surah. Ternyata surah, ada satu hadis di riwayat Nasai, suratun timsal. Surah timsal itu artinya patung yang disembah. Maka ulama kita yang mengerti dan bijak membolehkan untuk sarana pendidikan anak-anak buat gambar. Yang lucu itu ada fatwa, walaupun fatwa ulama terdahulu bagi saya lucu dan dipakai sekarang. Kalau gambar tumbuhan boleh, binatang nggak boleh. Kenapa? Tumbuhan nggak ada ruhnya. Lah emang tumbuhan nggak ada ruhnya? Tahu dari mana antum? Hah? Sembarangan ngomong. Di tumbuhan itu ada ruh, namanya ar-ruh an-nabati. Di hewan ada ruh, namanya ar-ruh al-hayawani. Di diri kita lengkap ada ar-ruh an-nabati, ada ar-ruh al-hayawani, ada satu lagi yang menjadi asrar rahasia Allah, namanya ar-ruh al-qudusi atau ar-ruh an-nafsani. Sama, ruh hakikat jiwa. Di dalam jiwa itu ada inti, itu namanya ruh. Itulah yang membedakan kita dengan pohon. Dalil saya apa? Ada dalilnya banyak. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil. Yang ngerti bahasa Arab, ma dalam bahasa Arab li ghairil aqir. Yang benar pohon itu bukan gak punya ruh. Pohon itu gak punya akal. Ruhnya ada. Hewan aja gak punya akal kok. Cuma disebut ada akal insting. Nabi ketika bersandar di satu pohon, di satu bukan pohon, kayu, lalu dibuatin mihrab, mimbar. Nabi kemudian meninggalkan itu kayu. Nangis nggak kayunya? Hanna hanina. Begitu di hadisnya. Itu kayu nangis, Pak. Kalau nggak ada ruh di dalamnya, mungkin nggak dia nangis. Jadi ciri-ciri ini kayu udah mulai nggak ada ruhnya, itu dia lapuk. Ini masih tahan gak nih? Ada ruh Pak di sini, ruh nabati. Ya, cuma dia lagi stagnan, nggak tumbuh. Ya, antum masih tumbuh nggak? Yang ada maju, melar. Ya, nasyahnya sudah nggak ada, yang ada melarnya. Oke, bener ya? Tuh perutnya, pegang aja perut sendiri. Jadi alam ini ada ruhnya. Maka menggambar pohon, menggambar hewan, menggambar manusia bagi saya sama, ada ruhnya. Yang nggak boleh itu timsal yu'bad. Dia ada bentuknya, ada ukirannya. Bahkan foto biasa disembah aja nggak boleh. Dia nggak ukiran, dia nggak patung, disembah nggak boleh. Oke? Baik. Kalau nyimpan foto istri boleh nggak? Udah. Boleh. Boleh. Syirik loh. Syirik loh. Kaget. Itu punya foto akhwat nggak? Nggak ada. Istri orang nggak boleh, Ustaz. Hah? Istri orang nggak boleh ya? Nggak boleh. Istri mantan orang. Beneran nanti nggak nyimpen? Wah, soleh bener.
Godul basor sampai ke dompet-dompetnya coba. Nonton boleh nggak? Nonton berita. Itu ada fotonya nggak? Ada gambar bergerak nggak? Disembah nggak? Ya nggak apa-apa. Ayo yang waras, ya. Ayo yang dalilnya mana? Afala ta'qilun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini dalilnya semua dulu kita mikir, jangan mandek. Cukuplah pohon-pohon ini yang mandek, kita nggak usah mandek. Ya, Nabi ketemu Arab Badui. Nabi nanya, karena dia nggak beriman sama Nabi, kamu beriman nggak kepada aku jika aku panggil itu pohon dia datang ke sini? Cobain aja, kata si Arab Badui, ngejek dia ya. Nabi bilang, wahai pohon kurma, kemarilah. Itu pohon membelah tanah dan dia bergerak. Itu si Badui langsung udah beneran ini. Nabi coba antum panggil deh pohon, datang nggak di sini? Lo kenapa nggak bisa datang? Karena nggak tahu nama ruhnya. Itu pohon ada ruhnya. Kenal kita sama ruhnya bisa dipanggil. Itulah mukjizat para nabi. Jika pada wali disebut karomah. Kemurahan Allah itu arti karomah. Karomah itu bukan kesaktian, kemurahan Allah. Kalau Allah nggak pemurah nggak dikasih yang begituan. Gimana? Ya? Terjawab. Boleh nggak pajang foto? Kan itu pertanyaannya. Berarti udah terjawab ya? Boleh, tapi jangan dikultuskan. Ya? Ntar lakinya iri lagi ya. Maka suami istri harus mengerti ilmunya kalau bisa sama. Sehingga kalau suaminya atau istrinya majang foto gurunya, nggak ada kecemburuan. Apalagi main cium-cium foto kan gawat. Foto gua aja lu gak cium ya. Tinggal dijawab kalau suami digituin ya, atau istri gitu ngomongnya. Wah, jangankan foto, yang ada di dalam foto itu aku cium. Ya. Jadi nggak usah cemburu sama foto. Dulu ada seorang syekh mursyid tariqah namanya Qadirun Yahya. Dia membolehkan muridnya melihat foto dia sebelum zikir. Karena kalau ngeliat foto langsung ingat lagi talqin zikir. Tapi biasalah orang suuzon dikira nyembah guru. Nah, hidup itu jangan pakai suuzon, apalagi beragama. Iyyakum wazzan fa inna dhanna akdzabal hadis. Jauh-jauhlah berprasangka, karena itu sebohong-bohong kata-kata dan aktivitas. Ya, kita nggak suzon juga ke kelompok sebelah. Ya, yang banyak kan mereka suzon sama kita. Kita maulidan dibilang kita menyerupai Nasrani. Ya, kita baca Sayyidina dibilang kita nyembah. Kita menjelaskan, ini hak kita menjelaskan bahwa kami bukan menyembah selain Allah. Kami tawasul tidak menyekutukan Allah. Kami maulid bukan menyamai, menyerupai kelompok agama sebelah. Kita punya agama sendiri. Ya, sudah 1:30. Habis ini saya mau jalan lagi ke Al-Maksum, Universitas Al-Maksum. Kita ada kajian di sana. Ya, sekarang katanya sudah boleh ikut. Ya, sudah boleh terbuka. Silakan kalau ada yang kesempatan. Kita ngaji di sana tentang syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kalau mau di sana, ya. Teorinya, prakteknya harus datang. Mahal itu, nggak bisa dibeli. Antum mau beli berapa juga nggak bisa. Kalian kesimpulan sama muhasabah aja. Baik, kesimpulan aja ya, nggak pakai muhasabah ya. Kesimpulan kajian kita pada siang yang berkah ini, pertama, keyakinan bahwa Allah bertempat bukanlah ajaran Islam, itu ajaran filsafat materialisme. Ya. Yang kemudian diayat-ayatkan, yang disunah-sunahkan. Yang kedua, ajaran Ahlus Sunnah, ajaran yang dibawa Rasulullah, cukup katakan istawa, cukup katakan nuzul, cukup katakan semua yang antum mau katakan, tapi yakini Allah bukan benda. Maka hilanglah bayangan duduk, bayangan berpindah-pindah dari dalam diri kita. Dan yang ketiga, sebenarnya pembahasan ini tidak wajib diketahui semua orang. Namun karena kerusakan akidah sudah berkembang,
Kerusakannya sekarang adalah berkembangnya keyakinan yang mendoktrinkan umat Allah bertempat. Barulah kita buka suara. Dulu mana ada saya bahas-bahas begini. Bagi saya ini pembahasan orang pesantren. Tapi umat sudah diracuni. Maka kajian pesantren kita bawa keluar. Kajian Al-Azhar kita bawa keluar. Kajian ulama Hadramaut kita bawa ke sini. Kajian ulama di Surabaya kita bawa ke sini. Ya, itulah oleh-oleh dari kami. Semoga bermanfaat. Semoga kita diterima sebagai hamba Allah yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.